Aku sendiri paham bagaimana orang Muslim kebingungan dengan Tuhannya orang Kristen yang mati di atas kayu salib. Karena dalam Islam sendiri mereka percaya dengan Asmaul Husna atau nama-nama Allah, di mana salah satunya adalah Al-Hayyu atau Maha Hidup. Di mana arti dari Al-Hayyu atau Maha Hidup artinya tidak mengalami kematian atau tidak berkematian. Di dalam Kristen sendiri kita percaya bahwa Tuhan atau Allah itu maha kekal dan maha hidup, tidak akan mengalami yang namanya kematian atau tidak akan pernah merasakan yang namanya kematian. Tetapi bagaimana dengan Yesus Kristus yang mati di atas kayu salib? Tuhannya orang Kristen yang mati di atas kayu salib. Apakah itu berarti bahwa Tuhannya orang Kristen itu tidak kekal karena bisa mengalami kematian? Shalom alaikum Beshem Yiswa Masih. Assalamualaikum bismi Yiswa Masih. Halo, perkenalkan, namaku Enrico Toralaki. Aku seorang YouTuber apologet Kristen yang siap untuk membela iman Kristen. Pada kesempatan kali ini aku pengen jelaskan kepada kalian mengapa Tuhan Yesus, Tuhannya orang Kristen itu bisa mati. Pertama-tama kita harus memahami dulu kodrat ganda Yesus Kristus sebagai Allah dan juga sebagai manusia. Santo Cyril dari Alexandria mengatakan demikian. Mia visit to theo logos Caesar komeni, atau yang berarti satu kodrat, yaitu firman Allah yang menjadi manusia. Jadi kodrat Yesus Kristus sendiri adalah firman Allah yang menjadi manusia. Meskipun kata mia visit, dia visit, dan monovisit seringkali diperdebatkan di dalam gereja, tetapi inti dari nuzulnya Yesus Kristus atau turunnya Yesus Kristus adalah dia sebagai firman Allah yang menjadi manusia. Sebagai firman Allah, Yesus Kristus jelas adalah Allah itu sendiri, seperti yang dikatakan dalam Yohanes 1 ayat 1, en arche ein hologos, kai hologos en proson theon, kai theos en hologos. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Jadi sebagai firman Allah, Yesus Kristus adalah Allah itu sendiri. Tetapi meskipun Yesus Kristus adalah firman Allah yang adalah Allah itu sendiri, tidak bisa dipungkiri bahwa dia juga adalah manusia sepenuhnya. Seperti yang dikatakan dalam Yohanes 1 ayat 14, dan firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Jadi simpelnya Yesus Kristus itu memiliki kodrat sebagai Allah dan sebagai manusia. Sebagai firman Allah, dia adalah Allah itu sendiri, dan sebagai manusia jelas dia adalah sepenuhnya manusia. Sebagai firman Allah yang adalah Allah, kita bisa melihat Yesus Kristus melakukan banyak sekali hal yang dilakukan oleh Allah. Seperti dia membangkitkan orang mati, dia mengampuni dosa, dia menyelamatkan manusia, dan bahkan di dalam Injil dia mengatakan bahwa dia ada sebelum Abraham jadi. Ini unik, kenapa? Karena pada saat mengatakan demikian, Yesus Kristus belum mencapai usia 40 atau 50 tahun. Di mana ini mengindikasikan bahwa dia telah ada sebagai firman Allah sebelum Abraham jadi. Dan ketika Yesus mengatakan aku ada sebelum Abraham jadi, orang Yahudi pada saat itu ingin melemparkan dia dengan batu, ingin merajami dia dengan batu. Karena apa? Karena dia telah menyamakan dirinya sebagai Allah. Nah, di lain sisi sebagai firman Allah yang menjadi manusia, Yesus itu memiliki kodrat sebagai manusia, memiliki sifat sebagai manusia. Di mana bisa kita lihat dalam Injil, Yesus melakukan hal-hal yang bisa dirasakan, bisa dilakukan oleh manusia. Seperti makan, minum, haus, lapar, dia bisa kecapean, dia bisa tidur, dan bahkan dia bisa mengalami yang namanya kematian. Dan inilah jawaban dari pertanyaan kenapa Tuhan orang Kristen bisa mati. Karena yang mengalami kematian bukanlah keilahiannya atau kodratnya sebagai firman Allah atau Allah, melainkan yang mengalami kematian adalah kodratnya sebagai manusia. Ini dicatat di dalam 1 Petrus 3 ayatnya yang ke-18. Dikatakan, sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Perhatikan di sini, ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Dikatakan juga dalam Filipi 2 ayat 8, dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Jadi kesimpulannya, yang mati di atas kayu salib bukanlah Yesus sebagai firman Allah, melainkan kodrat Yesus sebagai manusialah yang mati di atas kayu salib.
Kenapa bukan kodrat keilahian yang mati di atas kayu salib? Karena kodrat keilahian Yesus yang adalah Allah jelas maha kekal dan maha hidup dan tidak bisa mengalami yang namanya kematian. Kalau aku ingin membandingkannya dengan Quran, aku ingin membandingkan begini. Di dalam Islam, kita percaya bahwa firman Allah yang maha kekal ini nuzul atau turun menjadi sebuah buku yang kita kenal sampai sekarang dengan Al-Quran. Mushaf Al-Quran. Nah, di dalam kekristenan kita nggak percaya bahwa firman Allah itu turun menjadi sebuah buku. Kita percaya bahwa firman Allah atau kalimatullah atau logos ini turun menjadi manusia, bukan menjadi buku. Bahkan turunnya firman Allah menjadi manusia secara gramatikal didukung oleh Al-Quran dalam surah Al-Imran 45. Dikatakan, "Idz qalatil malaikatu," ingatlah ketika malaikat berkata, "Ya Maryamu, wahai Maryam, innallaha yubasyiruk." Sesungguhnya Allah menggembirakanmu. Menggembirakan dengan apa? Bikalimatim minhu, dengan firman darinya, ismuhul masih, namanya Al-Masih, Isa ibnu Maryam, Isa anak Maryam, wajihan fid dunya wal akhirati wa minal muqarrabin. Seorang yang terkemuka di dunia dan akhirat dan seorang yang didekatkan kepada Allah. Jadi secara gramatikal bahasa Arab, Al-Quran sendiri mendukung bahwa firman Allah itu turun menjadi manusia, meskipun Al-Imran 45 memiliki penafsiran yang berbeda-beda di antara kalangan Islam sendiri. Tetapi inti dari perbandingannya begini, kalau firman Allah dalam Islam itu turun menjadi buku, di dalam kekristenan kita percaya bahwa firman Allah itu turun menjadi manusia. Nah, sebagai contoh, andai kata Al-Quran Mushaf ini yang turun menjadi buku tiba-tiba terbakar, apakah itu berarti bahwa firman Allah ikut terbakar? Jawabannya kan tidak. Firman Allah yang kekal ini tidak mungkin terbakar hanya karena mushafnya terbakar. Nah, demikian juga ketika Yesus Kristus sebagai manusia mengalami kematian, tidak berarti bahwa firman Allah itu mengalami kematian. Nah, sampai di sini penjelasanku. Aku harap dapat menjelaskan kepada teman-teman Muslim dan teman-teman Kristen bagaimana menjawab pertanyaan kenapa Tuhan orang Kristen itu bisa mati. Demikian penjelasanku. Shalom alaikum bismillah. Assalamualaikum bismillah. Salam sopan santuy. Dadah.